Oke, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana kalau rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor diambil dalam satu rangkaian yang sama, dipasang dalam satu rangkaian yang sama ya. Contohnya seperti gambar ini, ada resistor 8 ohm, induktornya 32 mH, kapasitornya 800 mikrofarad, dipasang pada tegangan 120 sin 125 T. Nah, ini 120-nya ini adalah Vmax-nya ya. 125 T ini omeganya. Jadi kalau yang A, tentukan tegangan maksimum Vmax. Vmax itu ya yang terpasang di depannya sini tuh ya, 120 volt. Lalu yang B, tegangan efektif. Tegangan efektif itu Vmax dibagi akar 2. Jadi 120 bagi akar 2, 60 akar 2 volt. Kemudian V puncak-puncak, puncak-puncak itu dari atas, ini ya. Dari atas sampai atas. Kalau Vmax-nya 120 itu segini. Jadi kalau V puncak-puncak itu 120 kali 2, 240 volt. Oke. Kemudian yang D, reaktansi induktif XL. XL itu tinggal kita buat omega kali L ya rumusnya ya. Jadi 125 kali 32 mili. XL nya kita dapat 4 ohm. Kemudian yang E kapasitif, reaktansi kapasitif XC seper omega C, berarti seper 125 kali C-nya. C-nya 800 mikro. Kita hitung dulu. 10 ohm XC-nya. Kemudian R-nya 8 ohm ya. Nah, yang F nilai impedansi rangkaian. Nah, di sini yang perlu kalian perhatiin adalah ketika kita mau mencari impedansi, kalian harus paham dulu gambar fasornya mereka ya. Untuk R 8 ohm, R itu selalu ke arah kanan ya, besarnya 8 ohm. Kemudian XL itu selalu ke arah atas, di kasus ini besarnya cuma 4 ohm ya, kecil. Kemudian XC nya ke arah bawah, yang besarnya 10 ohm. Nah, XL sama XC ini akan kita kurangin dulu karena dia ke atas sama ke bawah. Dia akan menjadi ke sini, ke bawah, menang-menang yang XC ya. Jadi ada XC kurang XL atau XL kurang XC, yaitu sebesar 10 kurang 4, 6. Gitu. Baru nanti resultannya itu antara si R sama si XL min XC ini. Nah, ini yang merah ini resultannya ya, yang miring ini. Nah, ini namanya impedansi Z. Oke, makanya rumus Z sendiri kalau kita lihat dari gambarnya ya, berarti akar dari R kuadrat Pythagoras antara R sama selisih antara XL sama XC. Jadi di sini berarti 8 sama 6. Z-nya 10 ohm gitu. Oke, itu yang F, impedansi rangkaian. Yang G, kuat arus maksimum, Imax. Vmax itu Imax kali Z, gitu aja. Vmax-nya kita udah tahu 120. Imax-nya dicari, Z-nya 10. Berarti dari sini kita dapat Imax-nya 12 ampere. Dengan demikian berarti yang H, kuat arus efektif. I efektif. I efektif ya sama seperti V efektif ya. Imax dibagi akar 2. 12 dibagi akar 2. 6 akar 2 ampere. Nah, lalu yang IJK itu juga itu ditanya V-nya. Nah, untuk yang I antara titik D dan F. D dan F itu nih ya, D dan F itu menjepit R sama L. Jadi artinya kita harus cari VR sama VL-nya dulu. Lebih baik kita cari dulu satu-satu sih. VR berapa, VL berapa, VC berapa. Satu persatu kita cari dulu aja.
Untuk VR, jadi ini sebenarnya belum masuk ke I ya. Kita lengkapin dulu, cari VR. VR itu berarti V. Kalau tegangan di antara dua titik itu biasanya tegangan efektifnya ya. Jadi I-nya juga I efektif kali R. Jadi I efektifnya tadi 6 akar 2 kali R. R-nya 8. Jadi 48 akar 2. Kemudian V antara itu VR, kita cari VL juga. I efektif kali XL. Jadi 6 akar 2 kali XL. XL-nya 4. Jadi 24 akar 2. Kemudian VC, I efektif kali XC. I efektifnya 6 akar 2. XC-nya 10. Jadi 60 akar 2 volt. Nah, menjawab yang I itu antara kuat arus antara D dan F. D dan F tadi ini ya, antara si R sama L. Berarti kita harus Pitagorasin VRL atau VDF. Itu Pitagoras antara VR sama VL. Karena VR itu ke atas, VR itu ke kanan. Ya, VL kuadrat. Jadi akar dari VR kuadrat 48 akar 2 kuadrat tambah 24 akar 2 kuadrat. Ini harus kita hitung dulu. 48 akar 2 pakai kalkulator aja ya. Tambah 24 akar 2 kuadrat. 24 akar 10 volt. Kemudian yang habis J mencari titik E dan G. Titik E dan G itu berarti ini VL sama VC ya. VL sama VC, VL itu ke atas, VC itu ke bawah. Jadi VLC itu kita kurangin aja antara VC kurang VL, karena VC kurang VL karena VC nya lebih besar. 60 akar 2 kurang 24 akar 2. Dapatnya 60 kurang 24 ya. 36 akar 2. Jadi untuk kita resultanin V juga tergantung dari fasornya ya. Kemudian yang H, D dan G. D dan G itu berarti semuanya nih RLC ya. Secara umum sebenarnya sama. Kan VL ke atas, VC ke bawah, VR ke kanan. Jadi resultannya Pitagoras antara VR sama selisih antara VL dan VC. VR-nya tadi 48 akar 2. Selisihnya tadi 36 akar 2. Nah, kita Pitagorasin. 48 akar 2 kuadrat tambah 36 akar 2 kuadrat. Dari sini dapat 60 akar 2 volt. Gitu. Jadi benar-benar karakteristiknya sesuai fasornya ya, satu persatu. Oke, kemudian yang L. Yang L ditanya faktor daya. Faktor daya itu cos theta. Cos theta itu tinggal R per Z. Jadi cos theta, R-nya tadi kita sudah dapat. R-nya kan 8 ohm ya. R-nya 8 ohm, Z-nya 10 ohm. Jadi cos theta-nya sebesar 6/10. Kemudian yang M dicari theta-nya, nilai sudut fase. Cos theta, ini M ya, sama dengan 0,6. Berarti theta-nya berapa? Cos berapa yang 0,6? Cos yang 0,6 itu 53 derajat. Nah, kemudian yang N, daya. Daya itu V efektif kali I efektif kali cos theta. V efektifnya tadi di atas sudah ada ya, 60 akar 2. I efektif 6 akar 2. Jadi 60 akar 2 kali 6 akar 2 kali 6/10. Bisa dicoret. 6 kali 6 kali 6 kali 2.
432 watt dayanya. Oke. Lukis diagram fasor tadi udah ya, antara arus dan tegangan. Jadi kalau kita mau lukis diagram fasornya, ya arus selalu ke arah kanan, RI itu selalu ke kanan. Kemudian tadi cos θ-nya 53 derajat, arahnya ke bawah. Jadi begini. Nah, ini V-nya. Sudutnya 53 derajat ke bawah. Jadi kalau ditanya juga sifatnya apa, di sini sifatnya kapasitif ya. Karena XL-nya lebih menang daripada XC. Oke, kemudian yang berikutnya, supaya terjadi resonansi tentukan berapakah frekuensi resonansi. Nah, supaya resonansi itu syaratnya cuma satu, yaitu XL akan sama dengan XC. Kalau kita buka, XL itu omega kali L, XC itu 1/, omega C. Lalu omega itu bisa dibuka 2πf, 2πf kali L, 1/2 πf kali C. Yang kita mau cari itu F-nya. Jadi 2πf kita lempar ke kiri, menjadi 4pi kuadrat. F kuadrat, L-nya kita lempar ke bawah. Kanan, ya. Nah, sehingga F kuadrat sama dengan 1/, atau ini kalau kita akarin aja lah ya, gampang. Langsung tarik akar, berarti kita dapat 2pi ke F sama dengan 1/, akar LC. Nah, berarti frekuensinya 1/2pi akar LC. Kita tinggal masukin 1/2pi. L-nya tadi besar L ini ya, 32 mH. Besar C 800 mikrofarad. Jadi 32 mili, 32 kali 10⁻³ kali 800 mikrofarad. 10⁻⁶. Nah, udah, ini tinggal masukin aja ke kalkulator. 1/2pi, pi-nya itu 3,14 atau 22/7 kali akar dari 32 pangkat min 3 10⁻³ kali 800 kali 10⁻⁶. Nah, ini dapat di kalkulator hasilnya 31,44 Hz frekuensinya. Ini namanya frekuensi resonansi. Frekuensi yang menyebabkan XL sama dengan XC, sehingga kalau XL sama dengan XC nanti dia jadi resistif. Ya, V sama I-nya sefase. Itu namanya frekuensi resonansi. Oke, kurang lebih seperti ini rangkaian RLC yang tiga-tiganya digabung sekaligus. Pertanyaan bisa banyak banget. Semuanya bisa ditanya setiap komponennya. Oke, kurang lebih seperti ini. Semoga bermanfaat.